Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Penglaris Air Sperma. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terhadap sebuah rahasia yang sangat mengerikan di balik suksesnya salah satu rumah makan yang ada di Jawa Barat. Rumah makan ini merupakan rumah makan yang berjenis ayam. Menu utama di rumah makan ini adalah ayam. Lalu, yang menjadi perbedaan adalah sambalnya. Sambal di rumah makan ini sangat lezat karena memiliki banyak sekali campuran rempah-rempah dan bumbu dapur lainnya. Akan tetapi, di balik kesuksesan yang ada di rumah makan ini, tidak sedikit karyawannya mengeluh untuk segera resign atau keluar. Mereka yang mengajukan untuk resign kebanyakan adalah orang-orang yang sudah tahu terhadap kilas balik dan cerita seram dari rumah makan ini. Sebut saja namanya Yanto. Dia merupakan salah satu orang yang ikut melamar pekerjaan di rumah makan ini. Yanto menyebutkan dirinya melamar ke rumah makan ini berkisar tahun 2015 silam. Saat itu dirinya diajak oleh salah satu temannya yang bernama Edi, yang merupakan pekerja dari rumah makan tersebut. Akhirnya atas saran dari Edi, Yanto pun melamar kerja ke rumah makan tersebut. Yanto membawa semua berkas dan mengenakan pakaian yang sangat rapi. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Ada sebuah persetujuan aneh yang memang dibuat oleh pemilik rumah makan itu secara khusus jika Yanto benar-benar lolos. Persyaratan itu akan diberitahu setelah pengumuman dari pihak rumah makan sendiri. Memang rumah makan itu memiliki cabang yang sangat banyak, sehingga seluruhnya sudah tersistem dengan baik dan benar. 2 hari kemudian, Yanto mendapatkan kabar jika dirinya berhasil lolos. Yanto sangat senang saat itu. Ia berpikir, jika sudah mendapatkan kerjaan, maka ia akan lebih mudah untuk mendapatkan uang. Terlebih lagi, di usianya yang hampir berkepala 3, Yanto sudah lama menganggur. Saat yang bersamaan, Edi menuju ke rumah Yanto. Edi membawa sebuah lembaran kerja yang harus ditandatangani. Edi juga tidak meminta kepada Yanto untuk membacakan semuanya. Hal ini dikarenakan ada beberapa poin yang nantinya akan dijelaskan langsung oleh atasan dari pemilik rumah makan terbesar itu. Yanto memahami segala bentuk privasi yang ada di rumah makan itu. Dia melakukan itu karena memang prioritasnya adalah bekerja. Akhirnya Yanto pun menandatangani isi surat tersebut. Edi menutupi sebagian kertas memang karena di bagian itu ada sebuah persyaratan yang utama. Alhasil, Edi pun menyampaikan cara kerja kepada Yanto. Ia juga menyebutkan beberapa salary yang akan didapatkan oleh Yanto jika memang menerima pekerjaan di tempat tersebut. Saat itu Yanto harus menerima salary sebesar 3,5 juta. Angkanya cukup besar untuk di tempat tersebut. Karena mengingat sempitnya lahan pekerjaan,
uang sebesar itu dapat diambil tiap bulan dengan bekerja sebagai pengantar makanan ke para customer. Yanto pun sangat berantusias. Ia menyetujui penerimaan salary itu. Edi juga menambahkan bahwa di rumah makan itu ada mes tersendiri. Mes yang berada di ruangan bagian belakang. Sehingga Yanto tidak usah capek-capek untuk kembali ke rumah karena memang di tempat tersebut disediakan mes bagi para pekerja. Setelah semuanya telah diberitahu kepada Yanto, Edi pun meminta untuk pamit. Keesokan harinya, Yanto berangkat menuju ke kantor. Ia juga melihat beberapa pekerja baru yang memang diterima bekerja di tempat itu. Rata-rata pekerjanya adalah fresh graduate atau yang baru selesai lulus, baik yang di jenjang SMA atau di jenjang perkuliahan. Yanto sendiri bisa masuk karena atas usulan dari Edi yang merupakan teman dekatnya. Bisa dibilang Yanto diterima bekerja karena orang dalam, yaitu Edi. Di tempat itu mereka menunggu pemanggilan nama. Mereka yang dipanggil namanya akan masuk ke dalam sembari membawa lembaran persetujuan yang kemarin telah ditandatangani. Setelah itu, mereka akan diwawancara oleh beberapa atasan yang ada di rumah makan tersebut, yang salah satunya adalah Edi. Satu persatu nama dipanggil. Yanto juga melihat beberapa orang yang memang gagal sambil menundukkan kepala. Dan ternyata Yanto belum benar-benar lolos seleksi. Bisa dibilang dirinya harus melaksanakan seleksi wawancara yang merupakan prioritas utama dari rumah makan tersebut. Artinya, jika orang tersebut bisa menjawab serta menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan privasi dari rumah makan tersebut, maka orang itu akan diloloskan. Lain hal bagi mereka yang menolak dan tidak menyetujui adalah privasi yang berkaitan dengan rumah makan tersebut, maka dirinya akan gagal. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya giliran nama Yanto yang dipanggil. Kebetulan yang mewawancarai Yanto sendiri adalah Edi. Yanto memang tidak terlalu merasakan deg-degan, namun perasaan khawatir pasti ada. Yanto sendiri khawatir akan tidak lolos. Ketakutan itu didasarkan karena memang Yanto sendiri telah mengatakan kepada keluarganya jika dirinya telah mendapatkan pekerjaan. Alhasil, Yanto akan sangat malu jika dirinya benar-benar tidak lolos di tahap akhir. Singkat cerita, Yanto menemui Edi di salah satu ruangan tertutup. Ia juga melihat beberapa peserta yang kembali ke depan rumah makan sembari menundukkan kepalanya sebagai tanda kegagalan yang didapatkannya. Tepat di depannya telah duduk dengan tegap seorang Edi, temannya. Edi mengenakan pakaian yang sangat formal. Ia juga memiliki tatapan yang sangat tegas. Namun baru saja Yanto masuk, Edi langsung menyapanya. "Selamat datang bro." Emang gak apa-apa nih, kan gua mau diwawancara sama lo," tanya Yanto. "Ya elah, santai aja, lagian wawancaranya sebentar doangan," jelas Edi. Yanto mulai merasakan ketenangan yang ada di dalam dirinya. "Jadi gimana? Lu siap kerja di sini gak?" tanya Edi. "Ya siap lah, masa enggak? Gua malu kalau gagal lagi," jelas Yanto sambil bercanda. "Hahaha, gampang itu mah. Gua udah bilang sama atasan gua kalau lu layak lolos," jelas Edi. "Hah? Seriusan lo?" "Iya, gua serius.
Yanto menyalami tangan Edi sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu dirinya untuk bisa sampai menjadi bagian dari karyawan rumah makan tersebut. Iya, gua serius. Ya udah, gua wawancara lo ya. Oke Ed, wawancara gua aja. Gua siap kok. Edi mulai membacakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Yanto. Edi hanya tersenyum di saat melihat rasa optimisme yang besar dari Yanto. Akhirnya hal yang ditunggu-tunggu dimulai. Edi mulai membacakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Yanto. Isi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apakah kamu siap menjaga privasi rumah makan ini? Tanya Edi. Siap, saya akan menjaga privasi itu. Apakah kamu siap melakukan sebuah persyaratan khusus sebagai sebuah syarat diterimanya bagian dari rumah makan ini? Siap, saya akan menjalankan persyaratan tersebut. Alhasil Yanto pun disetujui untuk bisa bergabung ke rumah makan tersebut. Mereka pun berbicara sejenak. Karena memang akan menjadi pembahasan yang sangat serius di antara keduanya, Yanto mulai membicarakan penyebab banyaknya peserta yang gagal. Kok tadi gua lihat banyak banget peserta yang gagal ya? Itu karena apa? Tanya Yanto. Edi melihat ke arah sekitaran ruangan. Udah dikunci belum pintunya? Tanya Edi. Udah kayaknya, jelas Yanto. Edi pun bangkit dari duduknya dan kembali mengecek pintu apakah sudah terkunci atau belum. Setelah itu ia kembali lagi duduk sembari menatap serius Yanto. Lu tahu kan, tadi gua udah bacain hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan. Tanya Edi. Emang persyaratannya apa? Tanya Yanto. Lu harus serahin air mani begitu masuk hari pertama kerja, jelas Edi. Hah? Seriusan? Lu bohong kan? Hus, gak usah ribut. Tapi gue bener-bener gak percaya. Ini bercanda kan? Serius? Emang itu persyaratannya? Gak mungkin. Gue udah tahu rumah makan ini. Udah sejak lama rumah makan ini berdiri. Cabangnya udah banyak. Tapi kenapa mengajukan persyaratan segila ini? Emang air mani itu sendiri buat apaan? Penglaris? Bener, air mani itu buat penglaris, ucap Edi. Hah? Ed, lu tahu kan? Kita udah di zaman serba canggih. Udah ada jual beli makan online, internet semakin terdepan. Kenapa harus menggunakan air mani sebagai penglaris? Yanto tampak sedikit kecewa dengan apa yang dilakukan oleh seorang temannya. Memang tidak ada pilihan lain melihat Edi sendiri hanyalah seorang karyawan. Jadi gimana lu Tok? Lu mau ambil gak? Tanya Edi. Yanto pun menghela nafas sejenak. Ia tahu memang perkara ini bukan masalah mengeluarkan air mani ataupun menyerahkan secara cuma-cuma kepada pemilik rumah makan. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah untuk apa hal itu digunakan. Kalau boleh tahu, air mani itu akan diletakkan di mana? Tanya Yanto. Edi pun menyuruh Yanto untuk mendekat. Ia akan membisiki sesuatu yang bersifat rahasia. Di atap rumah makan. Hah? Serius? Iya, memang seperti itu. Lalu, nanti akan berdampak apa terhadap rumah makan itu sendiri? Lu kan tahu, namanya penglaris ya biar warung menjadi ramai. Mendengar hal itu, Yanto makin tidak nyaman. Ia sendiri lebih memutuskan untuk menjadi tukang parkir atau pekerjaan lainnya dibandingkan harus memberikan cairan sperma yang mana akan dipergunakan sebagai penglaris rumah makan. Maaf Ed, gua kayaknya gak bisa. Gua lebih baik nganggur dulu.
Lu yakin? Gua capek-capek buat lu masuk, tapi lu jawab kayak gini. Gua lebih baik jadi tukang parkir tapi halal dibanding kayak gini. Tapi lu juga kan sering ngeluarin itu sperma, akan lebih bermanfaat biar lu gunain buat kita. Yanto langsung bangkit sembari berkata, gue keluarin sperma buat pelampiasan gue, dan itu gue lakuin karena normal sebagai manusia. Tapi kalau emang digunakan untuk penglaris, gue lebih baik nolak. Yanto pun langsung pamit keluar dari ruangan Edi. Ia bergegas meninggalkan rumah makan dengan wajah kesalnya. Di luaran warung masih ada beberapa peserta yang menunggu untuk diwawancara. Bang, udah selesai? Tanya salah satu peserta wawancara kepada Yanto. Udah bang, jawab Yanto dengan singkat. Ia kemudian meninggalkan warung makan dan kembali ke rumah. Namun sedalam-dalamnya bangkai dikubur di dalam tanah, maka akan ketahuan busuknya. Beberapa bulan kemudian ada salah satu pembeli yang melihat sosok aneh yang sedang menjilati atap rumah makan tersebut. Ia memiliki bibir yang sangat aneh dan memiliki telinga panjang seperti bentuk tuyul. Namun sosok itu memiliki rambut dan berbadan putih pucat. Sosok itu menjilati berbagai tempat di atap. Sembari menjilati, air liurnya juga terjatuh tepat di depan warung rumah makan itu. Pembeli yang kebetulan bisa melihat sosok aneh itu langsung berteriak kencang dan mengatakan ada jin yang sedang menjilati atap rumah. Semenjak itu, orang-orang di sekitaran menjadi yakin jika warung rumah makan itu memiliki penglaris yang berbentuk seperti tuyul, namun mulutnya bermoncong. Karena kejadian itu, warung rumah makan tempat Edi bekerja akhirnya menjadi sepi. Beberapa bulan kemudian, rumah makan itu akhirnya terbakar dan ditutup paksa. Namun, beberapa cabang lainnya masih terbuka. Bahkan untuk di tahun 2023 ini, warung itu semakin maju karena menu utamanya yaitu ayam bakar dan sambelnya sangat disukai oleh orang-orang. Tentunya jauh dari kata penglarisan, warung itu tetap melebarkan usahanya, bahkan hingga saat ini. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.